Budayana Royal mendapat berkah di saat ulang tahun wanita Buddhis, dihadiri 2 sangga. Beliau jauh-jauh datang dari Padepokan di Tretes ya, untuk bersama-sama ya merayakan. Nanti mudah-mudahan nanti ada potong tumpeng ya, ada tumpeng ya. Cuma mungkin tumpengnya tanpa ayam ya. Ya itu ya. Pertama-tama saya mewakili Sangga Sekbil dari wilayah Jawa Timur mengucapkan selamat kepada ibu-ibu wanita Buddhis di Wihara Royal yang saat ini berulang tahun yang pertama ya. Semoga di saat ulang tahun yang pertama ini semakin tahun banyak ya, bertambah anggotanya, bertambah loyalitasnya ya, dedikasinya, kesetiaannya kepada Sangga. Memang di Jawa Timur ya ada sebuah pelajaran-pelajaran yang dapat kita gali ya. Sekalipun wihara itu sama-sama pembina dibina oleh para biku, namun ternyata di dalamnya tidak selamanya itu ada WBI. Ya, ada WBI. Ya, tentunya ini sebuah kekurangan juga. Ini membuktikan ketidaksetiaan, ketidakkekompakan di antara kita. Jangan sampai ya pembina yang sama membina wihara-wihara berbeda, masing-masing punya maunya sendiri. Ini kita tidak mengharapkan. Ya, sekalipun hal itu juga terjadi di wihara-wihara yang lain ya. Wihara-wihara lain pun juga tidak perlu dicontoh, seperti artinya tidak setia kepada Sangga. Bagaimanapun juga umat Buddha itu tidak boleh meninggalkan Triratna Buddha Dharma Sangga. Ya, apabila sudah lepas dari Buddha Dharma Sangga ya semau-maunya ya, tidak terkendali lagi menurut ego masing-masing. Saya berharap dari Sangga Agung Indonesia khususnya Jawa Timur berharap WBI wanita Buddhis di Royal ini tetap menjadi ya tangan kanan dari Sangga yang bertugas di sini, dan satu visi dan misi ya Sangga Agung Indonesia dan Majelis Budayana. Tepuk tangan yang ulang tahun yang pertama. Semoga ya di wihara ini, sekalipun wihara kecil di sini, namun peluang untuk dikenal itu lebih banyak wihara ini. Karena yang datang tamu-tamunya dari beberapa daerah yang mengenal wihara ini dibanding wihara-wihara yang lain. Artinya WBI mempunyai peluang yang sangat besar untuk memperkenalkan diri bagaimana berkiprah di dalam ikut serta mengajarkan Buddha Dharma. Dan WBI untuk Jawa Timur kemarin sore itu ada rakerja ya, rapat kerja di Villa Beleduk di Pak Ferdi apa Beduk ya, Ciledug ya, Ciledug ya. Di sana kemarin sore saya juga menghadiri, kurang lebih ada 10 cabang ya, sudah 10 cabang di Jawa Timur ini. Peluangnya nanti besar sekali. Di Jawa Timur itu kurang lebih nanti ya itu ya sebanyak kabupaten dan kota madya di sini diharapkan ini. Mudah-mudahan WBI Royal bisa mengembangkan diri bekerja sama dengan Sangga. Sebab Sangga tanpa ada WBI, kebaktian tanpa ada WBI itu sepi. Di beberapa tempat itu yang mendominasi adalah warga WBI. Di beberapa daerah, di beberapa wihara ternyata peran yang dimainkan wanita-wanita Buddhis sangat besar kontribusinya untuk pengembangan agama Buddha. Ya, selamat WBI untuk Royal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sesuai dengan ulang tahun wanita Buddhis, saya ingin mengangkat tema yaitu peran wanita dalam Buddha Dharma. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, di beberapa wihara tanpa kehadiran wanita ya, puja baktinya sangat sepi sekali. Bahkan ya
sepi dan sepo ya, tanpa ibu-ibu ya. Itu kalau kapan hari saya dilayani oleh Triratna ya, Buddha Dharma Sangga 3 orang ya. Sekarang sudah ada WBI di sini, belanja-belanja yang berkaitan dengan persembahan ditangani oleh WBI. Artinya itu berkembang ya. Mudah-mudahan ke depan jauh lebih berkembang lagi ya. Jadi besar sekali peranan wanita Buddhis ya. Tadi sebelum kebaktian ya, ada yang permisi, Bante saya mau latihan apa tadi? Pakai yang merah tadi, latihan apa tadi? Oh, latihan nyanyi ya. Masih ada waktu 5 menit gitu loh. Ya, saya kira anggotanya juga wanita-wanita ya. Memang saya suruh nunda dulu waktu latihannya ya. Ini jam 9 kan waktunya kebaktian. Takutnya nanti molor-molor, nanti malah kebaktian tidak jadi ya. Nah, mudah-mudahan ya kiprah dari wanita-wanita baik yang di Wulan maupun WBI itu besar sekali nantinya untuk ikut meramaikan ya wihara-wihara ya. Jadi besar sekali. Peran wanita Buddhis ya, itu bukan saja kita rasakan dalam kehidupan saat ini ya. Di dalam teks-teks agama Buddha pun tercatat ya, ada beberapa kiprah-kiprah yang dimainkan wanita-wanita Buddhis ya, yang berjuang bagaimana wanita Buddhis itu mempunyai peran yang sangat aktif di wihara-wihara. Dapat kita lihat bersama ya, biasanya kalau yang mengangkat patung barang-barang berat itu kan laki-laki, ini ternyata perempuan ya. Ini ya, ternyata wanita pun juga tidak mau kalah ya. Di saat kapan hari di Trowulan itu saya lihat itu waktu ulang tahun apa mak, ulang tahun Brahma itu, ternyata yang ngangkat-ngangkat juga wanita-wanita. Sambil putar-putar ya, ya itu tuh ya. Jadi dibutuhkan keseimbangan ya itu. Kemudian di dalam dhammanya Sang Buddha juga beliau mengatakan bahwa tak ada penggolongan sosial dalam kelas sangga ya. Jadi wanita-wanita itu pun juga bisa menjadi anggota sangga ya. Dalam sangga agung itu terbuka lebar, berbeda dengan yang lain. Yang di lain tempat bukan masuk sangga, pakai pakaiannya masih putih. Kalau di dalam sangga agung bisa berpakaian kuning, bisa jadi bikuni, karena ada peluang. Ada sangga Mahayana bikuni, itu ada ya. Tempat lain bukan pakaian kuning ya, tapi putih-putih ya. Ini ya, ini diawali dari seorang wanita ya yang pernah di zaman Sang Buddha ya. Kita tahu ya, siapapun yang beragama Buddha itu lebur luntur ya, menjadi kelas-kelas yang sama rata. Di India pada waktu itu ada kelas-kelas tertentu ya. Sekalipun sebetulnya sekarang pun juga ada, tapi kelasnya bukan karena kelahiran, karena kelas ekonomi. Siapa yang ekonomi ya lemah tinggal di ekonomi yang atas, rumah di perumahan yang elit ada? Tidak ada, berdasarkan ekonomi ya. Ya beda kalau dulu karena kelahiran, kalau sekarang kan karena kelas-kelas ekonomi ya itu. Nah, siapapun dari kelas manapun itu bisa masuk menjadi anggota sangga ya. Di zaman Sang Buddha ya ada juga yang menceritakan wanita-wanita yang mampu meninggalkan kehidupan duniawi dan menjadi seorang biku dan akhirnya mencapai tingkatan-tingkatan kesucian ya. Jadi wanita pun mempunyai potensi yang sama untuk mencapai kesucian-kesucian. Kalau seorang laki-laki bisa mencapai kesucian Sotapanna, perempuan pun juga bisa. Ya, sama Sotapanna, Sakadami, Anagami dan Arahat. Seorang Arahat dari wanita juga ada, ya. Itu. Ini dicontohkan ada seorang wanita yang berjuang pada waktu itu untuk menjadi bikuni, namanya Prajapati Gotami ya. Ini ya, Prajapati Gotami itu bibi dari Pangeran Siddhartha ya. Memang pada mulanya itu kesulitan, namun pendiriannya begitu kokoh. Kemudian Prajapati Gotami beserta teman-teman itu dimonstrasi
demonstrasi kurang lebih ada 500 biku yang sudah menggunduli dirinya sendiri. Loh kenapa? Sang Buddha kok akhirnya mengizinkan, pada semula tidak mengizinkan, pakai tes. Para biku gundul-gundul ternyata tidak dicela oleh masyarakat. Setelah tidak dicela oleh masyarakat, Sang Buddha akhirnya juga mengizinkan. Kalau pada waktu itu dicela oleh masyarakat, pasti Sang Buddha pun juga belum tentu mengizinkan. Ya. Jadi yang suami-suami sudah menjadi biku, ya, wanita pun tidak ketinggalan juga. Tapi ya sampai sekarang pun ada juga. Tapi tidak boleh meninggalkan tanggung jawab. Jangan sampai ya orang punya tanggung jawab sosial pada anak-anak terus alasan jadi bikuni. Justru malah jadi bikuninya bukan untuk kesucian tapi untuk pelarian. Ya, itu ya. Itu. Ya, kurang lebih ada 500 ya, 500. Istilah 500 ini bisa bilangan yang nyata. Namun bisa juga bilangan yang banyak. Ya, 500 itu mungkin ideal itu 50 orang. Ya. Kurang lebih 50 orang ya bersama Pajapati demonstrasi di hadapan Sang Buddha untuk memohon untuk menjadi bikuni. Kan 500 kan banyak sekali. Jadi kata atau bilangan hiperbola. Nah, dalam kitab suci itu ada hiperbolanya, bilangan yang dilebihkan. Nah, contohnya saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Apakah kita mengucapkan terima kasih sebanyak 1000 kali? Ya enggak toh, ya banyak kali ya. Demikian pula bilangan-bilangan itu bilangan hiperbola ya. Itu Pajapati Gotami memohon kepada Sang Buddha agar diizinkan untuk menjadi seorang bikuni. Akhirnya Pajapati Gotami beserta para wanita-wanita yang lain itu berhasil, sekalipun Bapak Ibu ada 8 peraturan yang harus dijalankan oleh seorang bikuni, dan 8 ini tidak dijalankan oleh seorang biku. Ya, ya memang setahap demi setahap. Ya, kalau pada waktu itu sama sekali para wanita perannya masih kecil, tidak otomatis langsung terbuka lebar, itu tidak, setahap demi setahap. Ya, 8 garuka itu, 8 peraturan keras bagi bikuni itu apa saja? Misalnya yang pertama, sekalipun seorang biku itu sudah tera, sudah 10 tahun, dia harus hormat kepada biku hanya yang berusia sehari saja, tetap hormat. Terus di situ ada bikuni mau wasa, di situ juga harus ada biku. Ya. Kemudian izin-izin juga harus seizin biku. Ya, mungkin ada beberapa pertimbangan-pertimbangan tertentu kenapa Sang Buddha menetapkan Garuda Karma ini. Ya. Ya. Kemudian kita juga bisa melihat, ya, bisa belajar dari sejarah di masa kehidupan Sang Buddha. Ada beberapa wanita-wanita yang berhasil mencapai tingkatan kesucian di saat beliau menggunakan objek kesedihan, yaitu anaknya yang mati. Ini gambar siapa? Kisah Gotami. Ketika ditinggal mati oleh anaknya, anak tunggalnya, dia menggunakan objek ketidakkekalan itu. Bukan saja dia menyadari bahwa kematian milik semua, namun menyadari bahwa dia pun juga bisa mencapai kesucian dengan objek kematian. Ya, itu kisah Gotami. Ada lagi Patacara, dia pun juga menggunakan objek kematian. Telah berulang kali saya kehilangan orang-orang yang dicintai karena faktor kematian. Dia pun di samping menyadari dan mengikhlaskan yang mati, dia bisa mencapai kesucian Sutapana. Jadi contoh-contoh wanita-wanita di zaman Sang Buddha yang ternyata bisa mengembangkan potensinya, yaitu bisa mencapai kesucian. Ya. Kemudian kita bisa lihat Bapak Ibu, ternyata anggota sangga, ya, itu terdiri dari beberapa kalangan, bukan saja laki-laki, tapi perempuan-perempuan banyak di beberapa negara. Ya, itu kapan hari di Indonesia pernah ada pertemuan para bikuni-bikuni di Jogja itu loh, ya, itu, ya. Nah, ini para bikuni
mempunyai hak yang sama, mempunyai potensi yang sama, bisa mencapai kesucian. Ya, cuma ya di Jawa Timur ini belum ada bikuni ya. Oh sudah ada ya, muridnya Bante Surya Bumi itu kata saya, ya katanya tinggal di Jawa Timur ya itu. Nah itu ada lah bikuni. Ya itu bisa lain waktu bisa untuk ngisi di sini itu ya, itu bikuni ya itu ya. Ada katanya di Jawa Timur waktu Katina itu juga ada wasa di Cetian di Jawa Timur sini itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa bercerita ya, bisa curhat, saling curhat dengan para bikuni itu ya. Itu kenapa dia tertarik meninggalkan keduniawian sehingga menjadi biku ya. Ya. Kemudian berkaitan dengan WBI. Karena WBI, karena wanita Buddhis mempunyai potensi yang sama dengan wanita, maka dibentuklah organisasi ya, organisasi wanita Buddhis yang pertama ya, tahun 1987 tepatnya tanggal 19 September yang dibentuk oleh Dr. Pangat Supangat. Ya, ini orang ya Pangat ya, Supangat itu dari Jawa Barat ya. Itu mulai sekarang lah WBI tetap eksis ya. Saya berharap ya WBI ini tetap jadi berkomitmen pada visi misi Sangga Agung dan Budayana Indonesia. Selamat kepada WBI semua yang hari ini berulang tahun, semoga kiprahnya selalu dirasakan oleh masyarakat di Surabaya ini. Sadu, sadu, sadu.